Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membongkar rahasia menanam cabai sukses. Ini saya masih belajar teman-teman, tapi walaupun masih belajar, menurut Anda bagaimana ini teman-teman? Buahnya banyak sekali. Walaupun cabai ini saya panen setiap hari ya teman-teman, sampai ada yang busuk seperti ini ya, sampai busuk seperti ini karena buahnya itu sangat lebat. Ini teman-teman, kalau misalkan cabai ini saya tidak panen setiap hari, itu pasti roboh buahnya banyak sekali. Nah ini buktinya teman-teman, ini teman-teman ya, loh. Ini artinya sudah saya panen. Nah ini teman-teman, ya kan, loh ya, ini artinya sudah panen. Ini juga teman-teman, loh, ini artinya cabai ini, ya kan, ini teman-teman sudah saya panen. Banyak sekali teman-teman. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 6 orang 7 orang tuh masih mampu ya teman-teman, karena ini sangat pedas ya, dapat dibilang ini cabai rawit setan katanya. Saya ini mempunyai 6 pohon ini yang masih pemula. Kalau daun teman-teman tidak begitu subur, tapi buahnya lebat seperti ini. Makanya teman-teman akan saya kasih tahu kepada Anda apa sih rahasianya. Nah di sini teman-teman saya akan memberitahukan rahasia menanam cabai bisa selebat ini. Ya makanya kepada teman-teman semua wajib menonton video saya ini sampai dengan selesai. Oke lah teman-teman, kalau cabai lagi murah, tetapi kadang-kadang setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, kadang-kadang cabai itu sangat mahal, bisa juga 150.000. Pertanyaan saya, kalau cabai mahal seperti itu, bagaimana nanti Anda membelinya? Walaupun bisa membeli, kan menghabiskan uang banyak teman-teman. Rahasianya teman-teman, saya buka ini teman-teman, rahasianya seperti ini. Saya punya ember seperti ini berbagai macam. Ini ada jagung teman-teman, sisa jagung yang kering tidak terpakai. Ini juga kedebukan ya teman-teman, terus daun-daun yang lain teman-teman, saya aduk seperti ini. Aduk seperti ini sampai dengan membusuk teman-teman, sampai dengan membusuk. Terus kedebukan atau batang pisang ya, pokoknya ini sampah teman-teman yang sudah terbuang, saya bikin seperti ini teman-teman. Nanti ini saya jemur teman-teman, jemur supaya kering, karena kalau tidak dijemur ini teman-teman, yang perlu Anda tahu ya, ini mengandung apa yang namanya itu bakteri, bisa mengandung cacing, kecil-kecil cacingnya teman-teman. Ini kalau ditaruh cacingnya banyak ya, cacingnya banyak, bisa terlalu banyak, ini ketumbuhan nanti bisa tidak subur, apalagi tanaman cabai. Nah teman-teman, jadi ini boleh ditiru kepada teman-teman yang tidak ingin membeli cabai, di rumah itu tidak mempunyai lahan yang begitu luas, bisa juga ditanam di pot ya. Di pot itu asal tanahnya subur teman-teman, bisa hasil juga teman-teman. Tetapi di sini saya tidak membahas bagaimana taruh di pot, karena sebelum mencobanya teman-teman. Tetapi saya ini punya lahan ini segini, tidak begitu lebar teman-teman, lahannya itu kurang lebih ya 3 meter persegi. Alhamdulillah hasilnya seperti ini, sangat lebat sekali. Ini teman-teman, saya mau bilang jujur kepada Anda, saya bukan sengaja tidak dipanen, tetapi ini bukan sengaja tidak dipanen, tetapi tidak terpanen. Gitu teman-teman. Tetapi kalau dijual, ini kalau dijual loh pasti laku, tapi kan cuman nggak niat untuk dijual saya.
tidak ada niat cabai ini untuk dijual, tetapi untuk konsumsi sendiri dengan tujuan tidak membeli cabai lagi. Kepada teman-teman ya, kalau ingin belajar, asalkan punya keniatan, saya ini tak bongkar teman-teman rahasianya yang seperti tadi. Bahannya itu tanah, sisa-sisa sampah-sampah dapur. Sudah tahu ya, sampah-sampah dapur seperti kulit bawang ya, potongan-potongan sayuran-sayuran yang lain ya, bawang putih, kulitnya saja teman-teman. Nih, daripada dibuang, saya dibikin yang seperti ini teman-teman ya kan. Hasilnya cabenya menurut Anda gimana? Merah merona. Kalau cabai merah merona seperti ini, kira-kira antioksidannya bagus enggak? Gizinya bagus enggak? Jawabannya pasti. Ya kan? Pasti sangat tinggi sekali, maksimal teman-teman, vitamin C-nya maksimal. Tetapi kalau Anda itu beli cabai di pasar, yakin nggak setua ini? Tinggal dipikir sendiri, misalnya dari petani dari luar Jawa misalnya panen dalam keadaan merah merona seperti ini, kira-kira perjalanan naik kapal laut nyampe Pulau Jawa, kira-kira busuk atau enggak? Tinggal dipikir sendiri teman-teman, karena kalau saya ngomong dari luar Jawa terus masuk ke Pulau Jawa, ke pasar Pulau Jawa, kira-kira busuk enggak? Dipikir sendiri. Kalau saya ngomong busuk takut salah, ya kan teman-teman, sendiri. Jadi dari petani yang dipanen mungkin ya teman-teman, kemadung seperti ini, masih cabai seperti ini, jadi tidak tua yang seperti ini. Menurut saya nih teman-teman, kalau salah ya saya mohon maaf. Ini cuman perkiraan menurut saya saja. Kalau salah silahkan dibetulin. Barangkali ada petani, pedagang cabai tidak sependapat dengan saya, ya kan. Kalau dari tempat petani merah setua ini terus nyampe pasar, kira-kira busuk apa enggak? Dipikir sendiri kan teman-teman. Jadi cabai ini teman-teman, bagi ibu-ibu terutama itu kebanyakan itu senang sama cabai. Supaya Anda tidak membeli, sebenarnya asal ada keniatan hiburan ya teman-teman, daripada nganggur ya silakan Anda itu ngambil tanah dicampur dengan batang-batang pisang yang sudah dibusukkan, dicampur dengan sisa-sisa sampah dapur, ya kan. Anda punya dapur kan teman-teman? Anda itu pasti, terutama ibu-ibu pasti memasak. Oke teman-teman, Anda bisa ditiru ini, karena ini menurut saya bermanfaat sekali, terutama antioksidannya dan vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Ingat ya, kalau Anda tidak paham silahkan tulis di kolom komentar, tanyakan, nanti akan saya kasih tahu, atau Anda putar lagi video ini. Bahannya dari apa? Bahannya dari bahan kedebukan dan sampah-sampah dapur yang sudah dibuang dan tidak berguna. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.